banyak masyarakat sekarang bertanya-tanya kenapa sih corona itu dijadikan pandemi, dikatakan pandemi. Jadi sebelum dia dikatakan pandemi, ada dua tahap dulu Bu. Pertama itu wabah. Wabah itu suatu penyakit yang terjadi dalam wilayah kecil. Setelah dari wabah dia menjadi epidemi. Jadi contohnya kasusnya seperti di Cina, pertama kali terjadi kasus corona ini dari hewan yang tertular virus corona. Itu dikatakan epidemi karena masih dalam wilayah Cina, dan setelah dari Cina meluas dan melebar ke seluruh dunia, makanya dikatakan pandemi. Kira-kira Bu, dari menurut ada nggak yang dari masyarakat seperti Ibu ada yang ingin Ibu tanyakan Bu mengenai corona ini, kenapa bisa dikatakan pandemi, bisa menjadi wabah atau seperti apa Bu? Itu kira-kira pencegahannya kayak mana gitu biar jangan terkena COVID-19 ini? Oh, pencegahannya yang pertama itu kita harus mengikuti protokol kesehatan yang sudah dikasih tahu oleh pemerintah, menggunakan masker, kemudian selalu membawa hand sanitizer, dan usahakan jika Ibu misalnya menaik kendaraan umum itu selalu membawa sanitizer dan untuk mensemprot kendaraan itu dulu, kemudian jaga jarak 1 meter terhadap orang lain, dan ketika Ibu batuk ataupun bersin, gunakan etika batuk dan bersin seperti kalau Ibu batuk itu seperti ini, ataupun ditutup, ataupun pakai tisu. Mungkin dengan cara itu bisa untuk menghindari tertular dari virus corona tersebut Bu. Ya, mungkin ini aja Bu yang bisa saya kasih penyuluhan kepada Ibu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Lockdown, karantina, sampai isolasi. Mungkin ini bisa dipegang Bu untuk bisa dibaca-baca. Ya. Pertama saya akan jelasin, masyarakat ini kan akan bertanya, lockdown itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau lockdown itu istilah yang digunakan untuk mengunci satu negara Bu, makanya dikatakan di lockdown. Kalau karantina untuk mengunci satu tempat, contohnya seperti rumah sakit, kemudian kayak bandara itu dilakukan karantina. Kalau untuk isolasi itu berarti pemisahan dengan yang lain, contohnya Ibu melakukan isolasi sendiri di rumah 14 hari, itu namanya dikatakan isolasi Bu. Untuk saya ingin bertanya Bu, apakah Ibu ada penyakit Bu belakangan ini? Apa Bu? Ada penyakit Ibu, misalnya kayak diabetes atau darah tinggi, darah rendah gitu Bu? Tahu, sering. Ada turun, ada naik gitu. Sering ya Bu ya? Kakak sering jatuh loh, ojong, nanti ojong. Oh, sering oyong ya Bu ya? Ya, sering ojong, jatuh juga. Itu sering juga lah. Kurang tidur. Oh, Ibu kurang tidur. Hari bangun cepat, hari bangun jam 4 masak, ya kan gitu. Pagi-pagi ini siang nggak tidur. Kurang Kalau tidur. bisa istirahat yang cukup sama konsumsi vitamin Bu seperti neurobion ataupun sangobion itu supaya Ibu tidak sering ibaratnya pingsan ataupun lemah itu. Kalau bisa itu dikonsumsi ya Bu ya. Ya. Kira-kira untuk corona gini Bu ada nggak Bu yang ingin Ibu tanyakan Bu? Permasalahan corona yang saat ini Bu? Nggak ada ya. Terima kasih ya Bu ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan Bu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Sama-sama. Dan akan melakukan penyuluhan tentang apakah itu zona-zona yang selama ini masyarakat itu kan masih bingung. Ada dikatakan zona hijau, kuning, orange, merah, sampai dengan zona hitam. Jadi kalau untuk dari kategorikan dalam Indonesia ini, kalau yang dikatakan zona hijau itu yang tidak ada dikonfirmasi adanya positif corona, walaupun 1 orang pun. Dan untuk zona kuning, ada beberapa kasus masih dalam kasus penularan, tapi belum ada yang positif. Dan kalau untuk zona orange,
wilayahnya itu yang berdekatan dengan zona merah dan sudah terjadi penularan. Kalau untuk zona merah itu wilayah yang sudah dinyatakan positif terkena corona. Dan kalau untuk zona hitam, seluruh wilayah itu sudah dinyatakan positif corona dan sudah harus wilayah itu harus diisolasi dan harus dibersihkan. Jadi untuk saat ini di Sumatera Utara, wilayah zona merah kita itu hampir semua di Sumatera Utara, dan untuk zona orange dan kuning itu sudah tidak ada lagi, apalagi untuk zona hijau. Jadi kira-kira Bu, dari zona-zona ini ada nggak Bu yang ingin Ibu tanyakan Bu? Macam di sini nih kan, di Langkat ini kan nggak ada pemberitahuan lagi apakah zona merah, zona hijau, apa-apa. Itu antisipasinya macam mana kita gitu. Apalagi kami kan pedagangnya pekan-pekan gitu. Cara mengantisipasinya tuh gimana? Oh, jadi antisipasi untuk biasanya pedagang ataupun pekerja, pertama selalu gunakan masker, kemudian kalau bisa gunakan sarung tangan plastik Bu, apalagi kan misal kayak pedagang gitu kan, usahakan gunakan sarung tangan plastik. Kemudian setiap ada orang yang membeli ataupun setelah kita meletakkan barang itu kalau bisa gunakan antiseptik dulu untuk meredakan itu, karena antiseptik itu berfungsi untuk mematikan kuman dalam waktu 15 menit itu sudah pasti mati. Kemudian gunakan kalau bisa face shield, apalagi kan kayak kalau pedagang gitu banyak berinteraksi dengan orang, jadi gunakan bisa sebisa mungkin gunakan face shield. Kemudian setelah pulang ke rumah itu masuk ke rumah disemprot dulu alas kakinya seperti sendal ataupun sepatu menggunakan antiseptik, kemudian langsung ganti baju, letakkan di dalam tempat cucian, kemudian langsung mandi untuk membersihkan diri. Mungkin sejauh ini baru itu sih Bu yang bisa dilakukan dari pemerintah dan kita sebagai layanan kesehatan juga. Udah. Jadi Bu, makasih ya Bu atas waktunya. Iya. Corona ini kita penting melakukan cek kesehatan berkala Bu. Maksud cek kesehatan berkala itu pertama mengenai berat badan, kemudian tinggi badan, kemudian cek gula darah, kolesterol dan juga asam urat. Itu dalam kesehatan itu dinamakan cek kesehatan berkala. Tapi untuk di zaman COVID-19 ini kita harus menjaga diri kita dulu, melakukan protokol kesehatan terhadap diri kita dulu. Sebelum kita melakukan cek kesehatan itu pastikan menggunakan masker, kemudian kalau usahakan menggunakan sarung tangan ataupun sarung tangan plastik itu Bu, tidak usah sarung tangan medis. Kemudian membawa selalu hand sanitizer. Jadi sebelum ibu ke rumah sakit, pastikan ibu dalam keadaan sehat dulu, jangan dalam keadaan demam. Kemudian setelah sampai di rumah sakit, usahakan selalu ataupun terus untuk menggunakan hand sanitizer. Setiap ibu mau duduk gunakan hand sanitizer, setelah melakukan pemeriksaan pun menggunakan hand sanitizer. Jadi cek kesehatan berkala ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu saat ini. Jadi kondisi kesehatan ibu saat ini itu menentukan bagaimana imunitas tubuh ibu terhadap virus ini. Jadi kalau tubuh kita sudah kuat ataupun sehat, otomatis virus untuk masuk ke tubuh kita itu pun pasti agak sulit, dan maksudnya agak kurang lah untuk terkena virus corona ini. Jadi makanya lah dari pemerintah itu dilakukan untuk kita wajib melakukan cek kesehatan berkala. Yang paling umum itu cek kesehatan tekanan darah untuk menentukan bagaimana tekanan darahnya saat ini, apakah tinggi atau rendah. Jadi kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan Bu? Ada itu ya. Mungkin terima kasih.